damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan diri, kita akan memuji memuliakan Tuhan Allah dalam ibadah minggu saat ini. Dengan penuh kasih, mari diundang kita sekalian berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Patut segenap yang ada, tiang dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh berani, patut Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyikan Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan kepada kamu. Selamanya, amin. Masih berdiri, saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan pujian NKB 14, Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunan
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Karena sesungguhnya mesti kita sadari kita berdosa kepadanya dan telah melawan kehendaknya. Karena itu marilah kita sampaikan pengakuan kita kepada Tuhan, sekaligus kita memohon kasih pengampunannya. Mari kita sampaikan dalam doa pribadi lepas pribadi. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita nyanyikan NKB 15, hidup yang penuh berbeban. Saudara-saudaraku, mari diundang kita sekalian berdiri bahwa selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita nyanyikan pujian NKB 126, Tuhan memanggilmu. Apapun
Jemaat Tuhan, mari kita dipersilakan duduk kembali. Kita persiapkan diri, firman-Nya akan kita terima. Marilah memohon pertolongan-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami umat-Mu saat ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau beri. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami beroleh kemampuan untuk mengerti, memahami, terlebih Tuhan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah, kami sedia mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tersedia firman Tuhan bagi kita sekalian menurut Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di berbagai perjalanan pelayanan Yesus, terutama di sekitaran Galilea, berulang kali dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus sering beraktivitas di sekitaran danau dan sering menggunakan perahu sebagai alat transportasi beserta dengan murid-muridnya untuk menjangkau tempat-tempat tertentu yang ada di sekitaran danau yang berseberangan. Demikian pula dalam berbagai aktivitas Yesus sering hadir di danau, bahkan beberapa kali tercatat Yesus bahkan menggunakan perahu yang sedang berlabuh di tepian untuk tempat Dia mengajar banyak orang. Sebagai alat transportasi di perairan, di danau, maka sesungguhnya resiko untuk diterpa angin dan badai merupakan hal yang mungkin terjadi. Apalagi di perairan danau Galilea. Tetapi kemudian ketakutan yang berlebihan yang dialami murid-murid Yesus ketika menghadapi angin atau badai di danau ini memunculkan pertanyaan, kenapa mereka masih saja dilanda ketakutan yang hebat ketika badai menerpa perahu mereka? Bukankah peristiwa seperti ini sudah mereka ketahui? Karena sebagian besar murid-murid Yesus itu berlatar belakang dari kehidupan di sekitaran perairan ini.
Saudara, jawaban yang sangat mungkin dan mudah kita duga ialah bahwa sepertinya badai dan amukan angin yang mereka hadapi, yang dihadapi murid-murid Yesus, sungguh di luar dugaan, di luar hal yang terjadi biasanya. Atau bisa saja jenis atau bentuk angin yang menerpa mereka tatkala bersama Yesus di dalam perahu merupakan ancaman angin badai yang sangat ganas yang tak pernah terjadi. Saudara-saudara, apapun jawabannya, peristiwa taupan ganas ini telah menerpa perahu murid-murid Yesus. Saudara-saudara, peristiwa tentang amukan taufan yang sangat dahsyat yang menerpa perahu murid-murid Yesus kali ini terjadi ketika Tuhan Yesus turut serta dengan mereka di dalam perahu. Turut serta dengan mereka di dalam perahu. Dan perjalanan ini adalah atas inisiatif, atas prakarsa Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang mengajak, ayo mari kita bertolak ke seberang. Dan Yesus ada di dalam perahu itu. Nah, waktu itu hari sudah petang, artinya bahwa memang sesuai dengan kondisi perairan itu sesungguhnya di waktu petang seperti itu angin atau taufan rentan mengancam mereka. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Ini catatan Alkitab. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan ketika taufan mengamuk menghantam perahu yang mereka tumpangi. Bahkan sampai-sampai perahu itu hampir penuh dengan air karena ombak yang keras menghempaskan air ke dalam perahu. Di sini murid-murid sangat ketakutan luar biasa. Dan Tuhan Yesus sepertinya menikmati tidurnya di buritan seakan tidak terjadi apa-apa. Maka mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudara, kalimat yang dilontarkan murid-murid ini menunjukkan bahwa memang taufan yang sangat dahsyat itu, yang sangat ganas itu sungguh membuat mereka berada di ujung tanduk, di ujung kehidupan yang mengancam pada kebinasaan. Mereka membangunkan Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus langsung bangun dan Yesus langsung meneduhkan suasana. Angin atau taufan itu dia hentikan, danau itu dia teduhkan. Dan saat itu pula tenanglah keadaan. Tapi saudara-saudara, kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Dialog terjadi lagi ketika Yesus menyampaikan pertanyaan kepada murid-murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, boleh dikata masih takut padahal sudah bersama Yesus. Itu yang terjadi dalam konteks murid-murid bersama Yesus di dalam perahu ini. Masih saja takut padahal ada bersama Yesus. Saudara-saudara, kenapa ini terjadi? Pertanyaan Tuhan Yesus ini mau menunjukkan kondisi murid-muridnya. Mereka begitu sangat ketakutan. Tetapi ketakutan yang amat besar itu menunjukkan bagaimana dan seperti apa kepercayaan mereka kepada Yesus. Yang mau dikatakan saudara-saudara, yang pasti bahwa ini bukan kebersamaan pertama kali dengan Yesus. Bahkan kalau kita baca Injil Markus ini, sebelumnya mereka sudah menyaksikan Yesus melakukan mukjizat, Yesus menyembuhkan. Mereka sudah sering bersama-sama dengan Yesus, tetapi kali ini kebersamaan mereka dengan Yesus, dan ketika taufan menghantam perahu yang mereka tumpangi, pengenalan akan Yesus yang terjadi, yang mereka alami selama ini seakan tidak ada. Mereka tidak kenal Yesus. Percaya tetapi tidak mengenal adalah sebuah konsep percaya yang keliru. Saudara-saudara, kenapa demikian?
Karena ketika Yesus meneduhkan tofan ini, meneduhkan danau itu, apa yang terjadi? Murid-murid heran dan mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bukankah mereka telah melihat, menyaksikan kuasa ilahi di dalam Yesus? Tetapi kemudian saudara-saudara, mereka masih dihantam oleh, dikuasai, ditaklukkan oleh rasa takut yang berlebihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kesaksian Alkitab ini sesungguhnya menjadi refleksi bagi kita. Ini bukan sebuah kisah Alkitab yang baru, yang jarang kita dengar, ini sering kita dengar. Bagaimana Yesus menghentikan tofan, bagaimana Yesus meneduhkan danau. Ini menjadi refleksi bagi kita, bahwa kita harus akui dengan jujur, bahwa di kehidupan ini kita masih sering diwarnai keraguan, kekurang percayaan kepada Tuhan Yesus. Terlebih ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup yang berat, kita sering menjadi orang yang dikuasai ketakutan yang begitu besar. Kenapa ini terjadi, saudara-saudara, padahal kita mengaku saya orang percaya. Kita menyanyi, kita mengaku dalam iman jalan bersama Yesus. Tetapi kita ketakutan. Sehingga apa yang terjadi berdasarkan kesaksian Alkitab ini menjadi refleksi penting bagi setiap orang untuk bertanya, apakah engkau telah mengenal Yesus? Apakah ada upaya dan perjuangan imanmu untuk selalu semakin mengenal Dia? Saudara-saudara, tidak ada kepercayaan yang utuh dan tidak ada rasa percaya yang benar ketika tidak ada pengenalan. Ini yang terjadi dalam murid-murid Yesus. Mereka bertanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tapi ketika sang guru agung itu meneduhkan suasana, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Saudara-saudara, memang dialog Yesus dan murid-murid dalam menghadapi ancaman ini mengundang begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada hidup murid-murid. Kenapa mereka demikian? Kenapa ada orang yang merasa bahwa hidupnya telah hancur, telah binasa? Kenapa kepercayaan kepada Tuhan menjadi hilang di saat-saat kritis kehidupan melanda? Kenapa ada itu? Dengan jujur harus kita katakan bahwa itu terjadi karena kita sering mengukur segala hal, termasuk tantangan terpaan hidup yang kita hadapi dengan ukuran kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan besar beserta kita. Kita seringkali mengakui itu tetapi tidak mengimaninya. Jika Tuhan bersama saya, siapakah yang akan saya takutkan lagi? Itu kita katakan. Saya berjalan bersama Tuhan, tetapi di perjalanan itu ketika badai menghantam kita, meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan dari kuasa-kuasa lain. Ketika sakit yang begitu berkepanjangan, begitu menyakitkan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita ukur seakan tak kunjung sembuh dan disembuhkan Tuhan, kita pergi ke tempat lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau menunjukkan bahwa kepercayaan yang benar sangat ditentukan oleh pengenalan yang benar akan Yesus Kristus anak Allah itu. Saudara-saudara, kalau murid-murid dilanda ketakutan dan seakan sudah merasa binasa, padahal mereka bersama Yesus, ini mau menunjuk bahwa pengakuan, bahkan ketika Yesus bersama kita tetapi kita merasa tidak bersama Dia, maka ini adalah kegagalan beriman. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus ada bersama saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi pertanyaannya, apakah saudara merasakan Yesus ada bersama saudara di hidup ini? Dan kalau itu ada dan kita imani, apakah saudara mengenal kuasanya yang tak terbatas? Angin, tofan, dia
dia hentikan, danau dia teduhkan. Iya, dia berkuasa atas segalanya, termasuk badai kehidupan, tantangan, persoalan, ancaman yang datang kepada kita. Tuhan Yesus mampu dan sanggup meneduhkan. Dituntut dari kita, saudara-saudara, untuk terus memberi diri, sebab dia selalu di dalam peristiwa demi peristiwa memperkenalkan dirinya. Di dalam setiap pengalaman hidup yang terjadi dalam hal kecil apapun yang besar, Yesus hadir memperkenalkan dirinya supaya kita sungguh-sungguh mengenalnya. Karena itu saudara-saudara, jika engkau percaya Yesus, maka selalulah beri dirimu untuk mengenal Dia. Dia berkuasa atas segala sesuatu di kehidupan ini. Jika Tuhan berserta kita, sesungguhnya tidak ada lagi hal yang kita perlu takutkan di hidup ini. Tapi jangan terjadi, sudah bersama Yesus, tapi masih dikuasai oleh ketakutan yang tak berpengharapan. Percayalah, Yesus meneduhkan hidup saudara dalam menghadapi taufan kehidupan ini. Terpuji Dia. Amin. Saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 19, Dalam Lautan yang Kelam.
Marilah kita sekalian berdiri bersama semua orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk. Saatnya kita ungkapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat pemberiannya di hidup ini. Karena itu marilah kita memberikan persembahan bagi kemuliaan namanya. Ingatlah firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A. Terima kasih ya Tuhanku. NKB 134 mengiringi kita memberi persembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kepada Tuhan kita serahkan persembahan ini. Di dalam dan melalui doa kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Teruslah Tuhan memberkati kami agar kami menjadi berkat bagi dunia ini. Persembahan kami ini berbau harumlah di hadapan-Mu dan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 133, syukur padamu ya Allah. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan tepat. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, ibu bapak, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan hati di dalam iman yang sama. Kita sampaikan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan,
Engkau Allah yang berdaulat dan berkuasa atas totalitas hidup kami, bahkan atas semua peristiwa yang terjadi dan kami alami. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa meneduhkan badai dan juga meneduhkan suasana. Ketika Engkau oleh kemurahan-Mu menyertai kami sungguh percaya karya-Mu nyata. Tetapi kami harus mengaku Tuhan, kami selalu disertai oleh-Mu. Tapi seringkali di kehidupan ini kami tidak meyakini penyertaan-Mu, sehingga kami sering mengandalkan kekuatan kami, mendahulukan rencana kami dan inisiatif kami. Itu membuktikan bahwa sungguh kami manusia yang lemah. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan kami. Mampukan kami oleh Roh Kudus untuk terus memberi diri mengenal-Mu. Supaya kami mengimani sungguh di dalam kehidupan yang nyata, Engkau senantiasa menyertai kami. Ya Allah Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu di hidup kami, dan itu terus menjadi prinsip kami menjalani hidup ini. Kami tidak takut dan goyah menghadapi segala tantangan, menghadapi segala bentuk ancaman sekalipun, karena kami percaya Tuhan beserta kami dan Tuhan yang akan bertindak bagi kami. Kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh melakukan semua hal di dalam keselamatan, kami menikmati kekuatan, bahkan kami terpelihara melalui berkat-berkat Tuhan yang kami peroleh di dalam berbagai pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan dalam segala aktivitas hidup kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya kami ada hari ini karena Engkau yang senantiasa meniadakan kebinasaan yang mengancam kami di hidup ini, bahwa Engkaulah yang kami imani meneduhkan setiap suasana ketika badai tofan menerpa kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPID Koinonia Palu. Tuhan akan terus beserta kami di perahu ini dalam mengarungi penata layanan hidup di dunia ini. Engkau tetap akan mengendalikan kami dan terus menyertai, membimbing, memberi hikmat kepada kami oleh kuasa Roh Kudus. Semua kami Tuhan yang boleh menikmati hari-hari hidup ini, kepadamu kami berserah. Karena kami sungguh tahu ada badai, ada topan, ada berbagai bentuk tantangan yang hendak kami hadapi di hidup ini. Kami tidak meminta Tuhan supaya semuanya itu berlalu, tetapi selalulah beserta kami. Karena itu satu-satunya jaminan bagi kami untuk terbebas dan melalui semua topan kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia. Sembuhkanlah mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Orang-orang tua kekasih kami dalam kelemahan. Demikian Tuhan, umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Tuhan akan pimpin dan sertai. Bahkan anak-anak kami dalam meniti masa depan dan sedang berjuang untuk meraih cita-cita, Tuhan akan berkarya dengan hikmat, kecerdasan, akal budi, dan Tuhan di sana Engkau menyediakan damai sejahtera. Semua yang kami programkan dalam penata layanan di persekutuan jemaat ini, kepadamu kami datang memohon kekuatan, memohon hikmat, supaya hanya kehendak-Mu yang kami lakukan dan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Teruslah ingatkan kami supaya kami yakin teguh melalui hidup kami yang berserah penuh kepadamu, bahwa Engkau Tuhan setia beserta kami. Berkati seluruh
orang-orang yang saat ini sedang dilanda taufan badai kehidupan. Ingatkan mereka bahwa Engkau beserta mereka. Dan mari Tuhan, Engkau akan meneduhkan suasana hidup. Baik dalam pergumulan rumah tangga suami istri, dalam pergumulan anak-anak, saudara bersaudara. Engkau hadir di sana supaya semua badai itu sirna, suasana teduh dan damai tercipta. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati negeri ini. Supaya damai juga terwujud kami nikmati. Semua kami yang boleh melayanimu melalui talenta kami masing-masing. Tuhan kuduskanlah dan sempurnakanlah itu. Sebab itulah yang boleh kami persembahkan kepadamu dan bentuk pengakuan kami bahwa Engkau yang mengaruniakan semuanya. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami dan teruslah Tuhan beserta kami, karena ketika Tuhan beserta kami, kami sungguh percaya tidak ada lagi yang kami takutkan di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, nahkoda dan juru mudi kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri, kita nyanyikan pujian NKB 128. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar Sorgawi terus menjagaku. Mari arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan kita duduk, mari dalam saat teduh sejenak kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan kami yang menyediakan liturgi ini, menyampaikan selamat hari Minggu bagi saudara-saudara. Tetaplah tenang bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Shalom.